Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Jemaah majlis yang mulia, alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah. Terutama nikmat kita bisa duduk di majelis. Mudah-mudahan hadir berkumpul di majelis ini menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita. Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, terlebih dulu kita mengambil barokah dengan membaca qasidah Muhammadiyah, dengan niat mudah-mudahan majelis kita ini, hidup kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'ruf bijami'u. Muhammadun sahibul ihsani wa karami. Muhammadun tajur lillahi qadibata. Muhammadun sahibul aqli wa kalimi. Muhammadun sabitul mizan hafizuh. Muhammadun thayyibul akhlaqi wa syiyami. Muhammadun yatbil nuri qinatuh. Muhammadun lam yazal nuran minal qadami. Muhammadun hakimun bil adli dzu syarafi. Muhammadun ma'dinul in'ami wal hikami. Muhammadun khairu khalqillahi min mudari. Muhammadun khairu rasulillahi kulli
محمد دينه حق الذي به محمد مجملا حقا على عالمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد يا وبهجتها محمد كاشف الغمات وظلام محمد سيد طابت مناقبه محمد صار الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر تهامي محمد للضيف مكرم محمد جره والله لا يضامي محمد طابت الدنيا بما عسته محمد جاء بالآيات والكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من غلام محمد قائم لله ذو همامي محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء وحيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العجز وشيخنا البغدادي وشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المداني وشيخ مولانا أشرف بن عبد الله المنجري وشيخ زين بن عبد الغني المنجري وشيخ عبد الرحمن صديق صاحب الولاية المنجري وشيخ محمد علي بن شيخ عبد الوهاب التنكلي ووالدينا ووالديهم وشيخنا ومعلمينا وأستاذنا أن الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Futuhul Arifin halaman 64. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وأدام انتفاعنا بعلومه وبعلوم مشايخه. وقال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. Berduka cita atas keluputan taat serta ketiadaan bergiat kepadanya setengah daripada tanda-tanda tertipu daya oleh tipu daya setan. Kita ini kadang-kadang bisa sedih ketika kadang terlakukan taat. Cuman tidak ada kesungguhan hendak mengubah. Aduh ya, parah ya tadi aku pengajian. Sadih ya hati. Kayaknya minggu kayaknya kayak itu bulan. Artinya hati sadih ketika luput dalam berbuat taat. Cuman dia ada keinginan hendak memperbaiki itu kan ada. Akhirnya terbiasa hilang. Makanya ujar guru kita kalau dalam hal ibadah sholat jamaah, duduk majlis ilmu, marah tenggelam sabut kada apa-apa, asal jangan tenggelam batu. Tenggelam sabut itu coba lihat di sabut tuh. Tenggelam, lawas timbul pula. Kita tenggelam, lawas timbul pula. Mun batu dah, kada timbul lagi. 2 minggu ada, sebulan parai. Karena ada bulan, 2 bulan parai. Kita timbul pula, bagus kayak itu. Daripada kada timbul. Karena kita ini kada tahu kesibukan kita ini masing-masing, kada tahu. Nah kayak Pak Jiri ini banyak kesibukannya. Sawat aja ke majelis, alhamdulillah. Beliau ini amok aja tuh. Ada melihat di Facebook sidin baca 2 bebulang. Nah, di mana tuh Pak Jiri? Majelis mana tuh? Majelis ada tuh ya, Iwan Relief tuh ya. Wah, baca 2 apa aja? Pakai bulang aja ada baju mana lah. Kayak kota amplopnya Majrid. Jadi banyak orang yang merasa sedih ketika tidak sempat berbuat taat, cuman tidak ada kesungguhannya hendak memperbaiki. Nah itu termasuk orang ini karena tipu daya setan. Kalau dari Allah, memang dari Allah Ta'ala yang bakal hendak merubah kita ketika kita luput dalam berbuat kebaikan, minggu kita kada luput lagi. Kalau ibarat peribahasa, kada akan tergugur 2 kali. Kada akan tersipak tunggul 2 kali. Bila tersipak tunggul 2 kali, bungol darahnya. Keluar rumah tersipak, maka isok tersipak pula. Itu bukan tunggulnya lembung orang, kenapa disipak pula? Artinya dalam kesalahan, dalam ibadah yang kita lakukan, meningkat tadi. Ketika kita lalai dalam ibadah, kena jangan diulangi lagi. Kenapa? Iblis itu pintar, jemaah, pintar. Iblis itunya diulahnya orang tadi apa? Udah aja iblis. Sesekali parahin. Iblis tuh. Minggu kena masih ada pengajian lagi malam Sabtu. Tak malam Sabtu kena Mbah Maghrib ditelepon kawan. Mana bro? Ini diulang. Kalau pengajian baisan. Di minggu kena aja pulang. Udah usah kurang mana. Ngopi lah kita ngopi-ngopi. Di mana?
janji jiwa. Wah iyalah. Dah aku atau pengajian lah, kada aku yang bayar. Bayalah siap, luncur OTW. Orangnya belum berbaju lagi di rumah OTW sudah. Memang berat, istiqamah itu berat. Bahkan orang berilmu sekalipun belum tentu bisa istiqamah. Yang ringan itu istirahat, nyaman istirahat. Istiqamah berat istiqamah. Ulun merasakan kalau pengajian di Tembilah ini kada tapi capek, kada tapi lapah uyuh. Malam Selasa badat isya tolak ke majelis hajian tuh beliau. Karena malam sini tolak, artinya mana aja jalan. Nang ke daerah-daerah ini mikir Pak kadang-kadang. Ini malam besok di sini perjalanannya kayak ini. Musim gelombang, tuh terpikir tuh. Tolak kada tolak kada, tolak. Bismillah tolak. Tapi rupanya kita nih setiap kegiatan yang banyak tadi itu ikuti nang kayak apa jarum jam. Jarum jam itu kita lihat ini dalam semenit itu berapa detik? 60 detik ya. 1 jam itu berapa? 60 menit. Nah 60 detik, coba Indra kalkulator. 60 detik kali 60 berapa? 60 detik kali 60. Serius segitu. 3.600 detik sejam Pak. Jarum jam yang kecil tuh, yang halus tuh, yang tipis tuh. Nah. Itu ini berdetak dalam 1 jam itu 3.600 kali. Kali 24. 86.400 detak sehari semalam. Kalau dipikir-pikir jarum jam tuh angkat tangan, sanggup aku. Cuman jarum jam tuh hebat, jalaninya hanya. Sampai ke ujung. Rupanya ini resep supaya ringan gawian tadi. Kayak apapun sibuknya kita jalani aja. Malam ini majelis ini tolak. Besok subuh majelis ini tolak. Siang berjualan. Patang beraunan. Malam kadang-kadang jalan aja. Jangan terpikir, aduh ya sanggup jauh. Aku malam ini lapar nih. Jangan lapar. Bismillah aja, bismillah. Banyak jual jamu. Allah. Ya Habib Umar bin Hafiz waktu beliau datang ke Indonesia, ujar Habib Indan, Habib Umar itu beliau tuh tidurnya dalam 24 jam tuh hanya 2 jam. 2 jam tuh paling lawas sih di guring. Sini tuh banyak guring di jalan. Duduk di pesawat guring. Kadang di majelis tuh sambil guring. Nang guring beristilah berapa tuh 2 jam. Dalam hati ulun masih parah beliau lagi. Mawa paling guring ya biasanya 5 jam, kadang 4 jam aja. 4 jam lah nyaman. Beliau 2 jam. 2 jam beliau guring. Nabi Umar bin Hafiz tuh. Dan beliau tuh hebatnya kemana-mana, pesawat, mobil, Quran selalu ada di tangan beliau. Quran selalu ada di tangan beliau. Mau kita kayak itu juga kemana-mana, apa yang ada di tangan? HP. Tiada hari tanpa HP. Kenapa? Udah candu sudah. Beliau candunya dengan Quran, kita candunya dengan HP. Kenapa? Terbiasanya. Beliau terbiasa kayak itu, ya kita terbiasa main HP. Jadi sampai di mobil, sampai di pesawat pun tetap HP dibuka. Oh, pramugari melarang, ya pramugari. Bapak Ibu penumpang yang dihormati, tolong HP-nya jangan dihidupkan ya. Ada yang dihidupkan dari belakang. Nah, mulai 100 kalau guys. Sekarang dalam pesawat guys. Nah, kebalik pesawatnya guys. Allah. Jadi memang dalam kitab tauhid, kitab tasawuf ini supaya kita mengenal tipu daya setan yang halus, yang tipis gitu. Sampai dalam hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau itu pernah berkata dalam kitab hikam beliau, ketika engkau merasa dirimu tawadhu,
maka hakikatnya engkau adalah orang yang sombong. Engkau berpakaian seperti orang tawadhu, bergaya seperti orang tawadhu. Dan mau datang tampil di hadapan belakang terus duduk. Di hati ini supaya minta disambat dan kayak orang tawadhu. Maka ujar Imam Ibnu Athaillah pengarang kitab Hikam, sesungguhnya engkau adalah orang yang sombong sebenar-benarnya. Tipisnya setan masuk ke dalam hati orang tadi. Kita bersedekah, lalu merasa menjadi ahli sedekah, habis pahala kita. Kita berbuat baik, lalu merasa aku berbuat baik, itu habis pahala kita. Istilah dalam tasawuf itu karena penyakit ujub. Nah disitulah setan masuk ke dalam hati kita. Tanpa disadari manusia, amun iya kada belajar tasawuf, hilang pahalanya, dari pahala lagi. Ya nama bersedekah kemana-mana, tapi hati ini masya Allah lah, selalu minta puji ini itu dan sebagainya. Beribadah kayak itu juga selalu minta puji ini itu bisa menghilangkan pahala dari ibadah tadi. Nah, jadi setan itu pintar. Ujar guru apa? Bila orangnya tadi sarjana, setannya pun sarjana. Bila orangnya ustadz, setannya pun ustadz. Makanya banyak ustadz bakal lahir gara-gara kunut. Sekum kada bukunut, sekum bukunut. Kada betakuran. Nah, kalau orangnya pedagang, setannya pedagang. Artinya manusia itu bila pintar, maka setan yang disuruh ganggunya itu pintar aja setannya. Dan mau misalnya manusianya orang berilmu, alim, setannya kelas TK, ada mau. Itu setan itu hebat. Siapa gurunya? Iblis. Nah iblis ini pernah menjadi tuan guru, maha gurunya malaikat 80.000 tahun di surga. Ada tanggung-tanggung. Iblis itu suah menjadi ahli ibadah, tuan guru 80.000 tahun di surga. Dan suah masuk surga. Bahkan jadi tuan guru. Nang kita nih masuk surga kada suah. Sembahyang beribadah balang kucingan. Lalu merasa selamat lah. Jelas dah apa nih masuk surga, jelas dah ilmu surga apa nih ada dah. Ya orang banyak ilmu surga, parfum kasturi aja. Adanya. Lah, makanya ujar ulama tauhid, apabila di hati kita ada perasaan khawatir, ya Allah aku nih mati beriman kah kadakah, itu tanda nanti kau bakal mati beriman. Karena ada kekhawatiran di dalam hatimu. Tapi apabila di dalam hatimu tidak ada kekhawatiran, aku nih jelas mati beriman, aku nih jelas masuk surga, tanda engkau itu kada bakalan mati beriman. Kenapa para aulia Allah mereka nangis sampai bengkak matanya di tengah malam? Kenapa? Karena mereka memikirkan, ya Allah selamat juakah aku kena di akhirat. Matiku kena ya Allah beriman juakah hadakah. Maka ujar abah guru sekumpul, kalau sampai mati kada membawa iman, balawasan di dalam api neraka. Walaupun di KTP-nya muslim. Kada kegampangan. Makanya final hidup kita ini bukan sekarang. Final kita ini ketika sekarang tuh mau. Maka tidak boleh kita menghinakan siapa saja. Kita kada tahu di ujung, tidak tahu. Mungkin sekarang kita berjubah, berkopiah. Tapi hendak mati, dicabut Allah hidayah. Lalu gawian kada sonono. Awalnya kada berbaju, seminggu kada berselawar pulang ke jalan. Dicabut Allah hidayah. Tak meninggal mbah kada berselawar. Kayak apa? Jelas mati suul khatimah. Jadi Allah Ta'ala yang mempunyai hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah, tetapkan hati kami di dalam taat kepadamu, ya Allah. Itu dibaca setiap tahiyat akhir ya. Dalam tahiyat akhir doanya, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Takut kita Pak. Kita ini beribadah berapa lah? Ada dulu seorang ahli ibadah Pak, 200 tahun beribadah non-stop, kada suah maksiat, sedetik pun kada suah maksiat. Namanya Imam Bersisa. Imam Bersisa ini ahli ibadah 200 tahun beribadah, gerunuman malaikat di langit memuji kehebatan ibadah Imam Bersisa. Ketika malaikat tadi gerunuman,
memuji ibadahnya Imam Bersisa. Lalu apa kata Allah? Wahai malaikatku, ketahuilah Bersisa yang kau puji ibadahnya sesungguhnya nanti matinya dalam keadaan kafir, matinya dalam keadaan membawa iman. Malaikatnya takjub. Orang yang ahli ibadah 200 tahun ada suami maksiat, tapi jar Tuhan matinya mati suul khatimah. Iblis dengar, iblis ini kan gawiannya manalinga. Iblis nalinga di pintu langit pertama tuh. Oh, berarti Bersisa ini kada beriman kena mati nih. Berarti ini tugasku ini nih. Jadi iblis tadi. Iblis ngalih juga. Tugasku nih jadi iblis ini adu domba ini tugasku jadi iblis. Tahu iblis. Tugasku jadi iblis. Akhirnya iblis pun udah nyamar jadi orang Tuhan. Ketuk pintu rumah Bersisa. Assalamualaikum. Salam dia Bersisa. Dalam hati Bersisa ini ganggu ibadah aku aja sih komennya. Tapi Bersisa kada tahu ini iblis nyamar jadi manusia. Ujaran si iblis tadi nyamar jadi manusia. Wahai Bersisa, bolehkah aku numpang di rumahmu? Aku anak bertamu di rumahmu. Silahkan di Bersisa. Dengan senang hati kau terima kau sebagai tamu. Semenjak selama di rumah Bersisa, iblis ini disuguhkan makanan dan mau makan. Ibadah aja. Tunggang tungging ibadah, tunggang tungging ibadah. Bantal disiapkan, kasur disiapkan, kadang mengguring, diintip oleh Bersisa, ibadah aja, gawian iblis. Ini aja Bersisa harap dari aku. Aku aja Bersisa lapar makan mulu, hanya ibadah, ngantuk guring mulu, hanya ibadah. Ini tamuku nih kada makan-makan, kada guring-guring, bah. Harap dari aku lagi, apa amalannya? Besok aku takuni aja. Nah besok datanglah Bersisa ke kamar tamu tadi nang iblis tadi. Wahai Pak Tua, bolehkah engkau memberi nasihat kepadaku apa amalan hingga engkau ku kasih makan tidak mau makan, ibadah aja. Kasih tempat tidur kau tidak mau tidur, ibadah aja. Amun aku ini ada wayahnya ibadah, ada wayahnya guring, ada wayahnya makan. Apa jadi iblis nang nyamar tadi? Wahai Bersisa, dulu aku sama seperti engkau, ibadah. Cuman wayahnya guring-guring jadi iblis tadi. Cuman semenjak ada sesuatu yang kulakukan ujar iblis, aku kada terguring-guring lagi. Dan aku kada terpikir makan lagi. Apa aja Bersisa? Nah sesuatu tuh apa? Ujar nang si iblis, maksiat kepada Allah. Ketika aku melakukan maksiat, itu selalu teringang-ingang dalam pikiranku. Bila aku hendak makan teringat maksiat, kada jadi makan. Mana tahu kena pas makan dicabut nyawaku, ya Allah. Bila aku hendak guring dia iblis teringat maksiatku. Jadi wahai Bersisa, kalau engkau hendak kaya aku, kau maksiat dulu. Karena Bersisa ini 200 tahun disuruh maksiat. Bayangkan 200 tahun kada kegampangan. Anak muridnya 60 orang makaramat beratan. Bisa terbang gara-gara ibadah guru nih harap benar. Jadi karamat murid ini dapat dari ibadah peguruan 200 tahun kada maksiat. Bersisa pun bisa terbang juga. Muridnya bisa terbang. Berarti harap kalau lah. Kadang datang di tembilahan muridnya terbangan wan guru. Bila ada pak majelis. Jadi ringkas cerita, ujar Bersisa, kira-kira amalan maksiat apa nang ku gawinin? Kira-kira, ujar iblis, aja iblis, kamu bunuh aja orang. Maka ada aja Bersisa bunuh orang, kasihan orang. Maka ada aja iblis, kamu bila ada bebinan nah di perkawasan. Oh ada aja yang Bersisa, udah kok kasihan orang. Dan kira-kira kadang merugikan orang apa? Oh jauh Bersisa kayak aja, ujar iblis kayak aja. Kamu mabuk aja kan, mabuk. Kan kalau mabuk tuh orang kadang rugi, kau aja yang rugi. Pikir Bersisa, jujur aja lah. Mbah mabuk iblis hanya bertobat, jangan lagi diulangi. Iyalah dia Bersisa. Akhirnya iblis Bersisa pun beli minuman, tukar minuman di ada warung, ada warung, di situ ada jual minuman, Bersisa mabuk di situ. Mabuk, rupanya penjaga warungnya bebini bunga sepulang. Caranya orang mabuk kan syahwatnya kuat. Dilihatnya penjaga warung tadi, ditangkapnya, diperkosanya. Lah diperkosa datang laki bebini tadi, bakalahi wa Imam Bersisa, dibunuhnya laki bebini. Gara-gara mabuk, memperkosa bebini dan membunuh orang. Hanya Bersisa ditangkap pada waktu itu, polisi itu ditangkap, disalib Bersisa. Ringkas cerita, ketika Bersisa sakaratul maut di dalam salibnya tadi,
datanglah iblis. Apa jadi iblis? Wahai bersisa, maukah engkau aku bebaskan? Mau dia bersisa. Kau harus katakan bahwa Allah Ta'ala itu kada esa. Allah Ta'ala kada tunggal. Kena bila imban nyambat, kena aku bebaskan betubat. Allah Ta'ala mah pengampun iblis. Pikir bersisa bujur jua. Akhirnya bersisa pun mengatakan Allah Ta'ala kada esa. Imbah mengatakan itu umurnya habis. Meninggal dunia, maka mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan sul khatimah. 200 tahun jadi ahli ibadah, tidak pernah maksiat sekejap mata pun. Jangan sombong dengan ibadah kita. Yang ahli ibadah aja udah boleh sombong, apalagi nang kada ibadah. Ini harapnya berarti orang. Jangan sombong dengan sembahyangmu. Ya. Kami kada sombong. Ya. Kami ini kada boleh sombong, apalagi kau nang ada sembahyang. Harap barang yang berarti orang ada sembahyang yang berarti orang bayar. Orang yang ibadah saja masih khawatirkan akhir hayatnya. Apalagi kita nang kada ahli ibadah. Makan hak orang, oh ini besar lagi dosanya, kada kegampangan. Karena suatu hari Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati, nang mati ini dulu matinya anom, setelah dibangkitkan rambut nang mati ini behuban semuanya, putih berataan. Nang ibarat wah ini kayak anon, nang rambut putih itu saya kenal, yang rambut putih. Ganjar Pranowo. Ini kada kampanye, kada nilai. Ganjar Pranowo. Putih berataan rambut. Wah, ini ya Nabi Isa kenapa jadi putih nih, pucat. Ujian yang mati tadi, wahai Isa, aku nih masih dihisap Allah. Udah 100 tahun dalam kubur masih dihisap Allah. Ya Nabi Isa apa gara-garanya? Dahulu jangan mati itu aku mencarikan kayu bakar orang. Pas carikan kayu bakar orang, ada makanan sangkut di sela-sela gigiku. Supaya hilang, aku ambil kayu bakar orang sedikit, agak cungkel pun sedikit ya. Cuman ada bepada, mati sawat. Nah gara-gara ini nih 100 tahun dihisap Allah dalam kubur. Terdiam Nabi Isa. Subhanallah. Kita nih mengaringi kabun orang seton sambatnya setengah ton. Ulahnya minyak. Anak sekolah di Makkah misalnya di Madinah, ada bakalan aling. Kenapa? Abahnya ngasih duit haram. Kalaupun pintar, bunguli orang. Ada mau alim nang kayak itu. Nah, makanya berat kita, berat. Akhir zaman ini berat menjaga daripada yang haram tuh berat. Nah, jadi kita hati-hati benar di akhir zaman. Siapa-siapa ketinggalan mengerjakan amal taat, hendaklah ia bersedia serta hendaklah ia bersedih serta bersungguh-sungguh mengerjakannya pada masa yang sesudahnya agar jangan ketinggalan lagi. Salah satu tipu daya setan ketika kita meninggalkan ibadah, maka kita nyanyi itu salah satu daripada tipu daya setan. Maka kata Imam Ghazali, apabila kita meninggalkan perbuatan taat, maka hendaklah ia bersedih dan bersungguh-sungguh agar jangan terulang lagi. Jangan lagi terulang. Nah, yang lalu biarlah berlalu. Nah, cuman malahnya setan kadang mau tinggal diam ya. Apa-apa ya 2-3 kali paham aja. Dan jika ia tiada kegiatan untuk mengerjakannya, maka ia adalah orang yang tertipu oleh setan. Amal arifu man iza asyara wajada al-haqqa aqraba ilaihi min isyarati balil arif man la isyarata lahu li fani fi wujudihi wa tiwaihi fi syuhudihi. Tiadalah orang yang arif, orang yang kenal dengan Allah yang sebenarnya, yaitu apabila ia mengisyaratkan, didapatinya lah Allah lebih hampir kepadanya daripada isyaratnya itu. Tetapi orang yang kenal dengan Allah sebenarnya ialah orang yang tiada isyarat lagi baginya karena pandangnya pada wujud Allah Subhanahu wa taala dan hapusnya pada memandangnya selain Allah Subhanahu wa taala. Di orang arif itu kan ada tuh gelarnya al-arif billah. Itu al-arif billah itu bukan gagampangan tuh. Lah, dengan sembarangan mau andak naram di hadapan. Tenang kayak anak Ustadz pun berat tuh gelar Ustadz tuh bukannya mana. Guru berat tuh. Jangan sampai kita nih hendak digelar orang guru sekali usul baca dua selamat puntal-puntal.
Itu bukan guru nom, guru nom tadi. Lah, apalagi buya. Wah, itu berat lagi buya tuh. Berat tuh. Ada gempangan buya tuh. Lah, jadi kemarin Ustadz Maki guru kita, beliau pertama datang ke sini, biar beliau Ustadz Abdurrahman di Tembilan dipanggil buya ya kata ya Ustadz biasa aja. Oh biasanya kakawanan yang di Tunggal tuh udah diisi pesantren majelis buya. Buya itu Tuhan, ada orangnya lawas berjuang Tuhan. Ini hanya satu mat berjuang buya. Buya itu berat. Buya itu artinya apa? Kalau bahasa kita ayah udah, nah kayak ayah Tunggal Sudin sepuh udah itu baru buya. Kita naon-naon rupanya buya. Guru ya dia nggak ada ustad. Cuman hati-hati nyambat ustad lah, bujur. Ini kadang di SMS ustad tai. Tai itu nah, dibacanya i tai berarti itu. Kalau nyebut ustaz itu pakai zal, jangan pakai dal. Beda artinya kalau ustaz pakai zal itu ustaz guru. Tapi kalau ustaz pakai dal, pipi burit artinya. Pipi burit. Jadi kalau ustaz pipi burit. Ujur tuh. Yang benar apa ustaz itu nah. Ustaz. Jadi bujur-bujur ustaz ini tuh. Jangan ustad pipi burit. Baik-baik nyambatnya tuh apalagi nang di SMS ujungnya ustad tai. Tai-nya tuh i-nya tuh nang ada nyaman, di bajunya bilang i-nya tai aja. Jadi mun kada pase nyebut ustad tadi marah guru aja kayak itu nah. Mun guru tuh kan umum deh. Lah, cuman dikikir aja jangan pulang bisa sambat. Tuan-tuan guru tuh titiannya tinggi banget. Tuan guru Rocky, wah tinggi itu minimal Quran di kepala tuh Rocky yang tuan guru nih. Sekalinya disebut tuan guru, langsung iyalah. Berat tuan guru tuh gelar tuan guru tuh berat. Jadi memberi titel ke orang itu memang hati-hati banget. Lah hati-hati. Sesuaikan dengan tingkah lakunya, ilmunya, tingkah lakunya juga disesuaikan. Nah, dinyatakan ustaz lah pakai zal, jangan ustad. Pipi burit artinya tak lalu benar kualat. Dia tiada menyadari akan dirinya. Jika ia berkata, tiada merasa lagi bahwa ia yang berkata. Tetapi semuanya itu dipandangnya daripada Allah mutlak semata. Seperti tersebut di dalam hadis kursi, babi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yanzuru. Dengan akulah ia mendengar, dengan aku ia melihat, dengan aku ia bertutur. Artinya apapun yang dipandangnya, didengarnya, ia merasakan semuanya gawian Tuhan. Jadi untuk gawian Tuhan ya ibarat kalaupun sarik tuh nah nyakiti hatinya paling satu mat, sobat dia sarik. Sehari sarik lawan bini nih misalnya nih nguar bener abad bulik ke rumah memasak ada sekali muka tertudung besuhan tangan wara adekinya pulang kambang I love you situ laki kelaparan I love you tulis di situ sarik tidak kita sarik tap datang bini ayo nang pian mengaji tauhid kada sarik kalaupun sarik satu mati tapi kalau pian kada ngaji tauhid ya luha kawan laki besuhan tangan warak, nah itu lalu sarik ke bawah macam-macam disambat. Kenapa? Ada ngaji tauhid. Tapi kalau ngaji tauhid, alhamdulillah. Dan dengan berkat sabar diisi bini nakai malampir, dan masuk surga kok. Nah, itu dan lagi. Ya. Nah, jadi marah boleh, tapi janganlah lawas. Kata Nabi bedanya orang mukmin dengan orang munafik, marahnya kadang ngalih. Kalau orang mukmin marahnya itu disinggung, diapakan lambat, hanya timbul marah. Sekali marah cepat redanya. Sunat juga. Ada baharian tuh ada bedadaman kata. Beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik sedikit aja tuh tersinggung, maraju sudah seminggu kada ngoleh lagi. Orang ngot aja. Nih ciri orang munafik. Nah jadi kita ini kayak apa marah kita? Kalau marah kita satu mat, cepat memaafkan, insya Allah kita termasuk orang mukmin. Tapi kalau marahnya lama, apalagi dendam-dendaman. 3 hari kada betaguran di rumah. Bini merangot, laki merangot.
habis kan kada berading lagi. Tapi ada kawan kami itu bakalahi tiap malam bila subuh basah rambut. Itu bagus bakal kayak itu. Penyarikan mang bini ini penyarikan. Keduguman bila sudah bamamai, maka muntung dadana senumohnya dua laki bini. Kadang sambatnya naran, warik abang nih ya. Nang laki bang, anjing kau neding aja. Kena subuh mandian, basah rambut, anak banyak. Kan mantap juga tuh. Nang alih ini badi diaman. Sebulan sekali hanya basah rambutnya, ada yang mantap juga tuh. Bagus bakalahi, tapi tiap malam basah rambut. Ganal pahalanya basah rambut lah, ganal pahalanya. Ada gagampangan. Orang yang sudah kawin itu ganal pahalanya. Makanya Rokin yang capi kawin dia. Fajri ini kayak itu juga nih. Pokoknya tenang lah. Kalau masalah resepsi di wadah Pak Haji ini insya Allah. Ya. Insya Allah. Orang menikah tuh, bilanya berhubungan badan, tuh ngalihannya matakan habis dosanya. Karena bila inya mandi junub, apa jar Allah, wahai malaikatku saksikan, ini dua hambaku ini mandi karena takutan wan aku, makanya mandi junub. Saksikan ini kadagafaratul lahuma, aku mengampuni dosa keduanya. Habis dosa. Bila mandi junub habis dosa. Sehari 5 kali mandi ke rumah untuk banyu habis. Makanya mah mintuha ulang tuh, mintuha melending. Bila mandi menantu nih betok mintuha. Jadi itu kepala bisi menantu makan gencang, begawi kulir, mandi sehari 5 kali, habis anakku nyanyi. Salah dapat menantu. Salahnya gara-gara setelannya. Dulu menantunya ini bisa ruban terus. Ada tanya buntet dua orangnya. Jadikan menantu. Sekali jadi imam subuh hentamnya 3 rakaat. Jadi dia minta apa 3 rakaat ini menantu. Subuh isok rakaat dia lagi bahaya. Kita memborong kalau nina dirapel bahaya. Allah. Nah, jadi nyamannya orang nang arif billah. Jadi gelar arif billah itu jangan main-main. Nah, itu kalau ulun aja sering kadang ceramah padang orang kita Jawa. Ada di daerah Kota Baru tuh Pasanggarahan. Itu ada padang Jawa. Itu kalau orang Jawa tuh kalau manggil ustadz tuh kiai. Kadang nyaman. Ulun kalau dipanggil dah kiai itu kadang nyaman perasaan. Jadi waktu ceramah ulun sampaikan, maaf panitia, dan kali manggil saya jangan kiai, biasa saja ustadz atau guru aja. Kiai itu satu, minimal ngarang kitab udah 3 karangan kitab. Ini jangan kan ngarang kitab, baca kitab aja kada bisa buat kiai, wah berat, kiai itu berat. Makanya jangan mudah tadi mengaku kiai itu berat. Ustadz pun aja mungkin kada pantas kita ini sebagai ustadz. Jangankan sebagai ustadz, sebagai murid aja kita ini kada pantas belum. Coba baca dalam kitab Ta'limul Muta'alim, adab sebagai murid. Pasca ada ke kita nih, banyak adanya. Lah, jadi kita nih, ya Allah, mudah-mudahan Allah mampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah mampuni dosa kita. Lah, cuman ya tadi, karena orang mah ya ustadz, ya mudah-mudahan ya amin. Sama orang belum haji, dia haji, amin. Jangan sarek. Oh dia kada haji, aku tampar aja jangan. Aminkan aja tuh, aminkan aja. Lah, mudahan dah. Jadi orang manggil tadi itu, yang mudahan jadi doa kayak itu. Ya walaupun kada kehendak kita kayak itu. Nah, adab murid tuh dengan guru. Murid tuh dengan guru seperti mayat. Terserah guru, murid tuh beranai aja. Jangan banyak komen, jangan banyak protes. Itu hakikat sebagai murid. Kalaupun guru salah, beranai aja. Nah, jadi status murid saja mungkin kita ini belum pantas, apalagi sebagai ustaz. Apalagi di atasnya lagi kiai, apalagi tuan guru, apalagi buya, apalagi arif billah. Jauh benar. Jadi hati-hati, gelar-gelar tuh hati-hati. Maka ada sebagian guru-guru tuh nya kadang-kadang begagalan, biasa aja biasa aja. Nah, biasanya. Paling tinggi gelar tuh ALM. Itu terakhir udah tuh. Udah ingkat nyandingi lagi ALM lah. Nah, lawas kuliahnya ALM tuh. SPD, sarjana pendidikan. Nah, MA, Master. Nah,
Tapi kalau ALM ya sudah almarhum. Kita bulik lagi ke rumah. Sudah almarhum tadi bulik ke rumah, kada buka ini lawan. Waalaikum ya. Waalaikum jam 12 malam bulik ke rumah ALM nih. Sekali nang bini minggu. Astagfirullah, abang jadi hantu. Kira-kira buka ibini lelawang. Pasti kada dibuka ibini. Nah ini mamikan parang. Sembelihnya abang jadi hantu, apa kalau mati jadi hantu aja. Nah, makanya kita sudah mati itu, habis gelar kita tuh habis ALM tuh paling tinggi sudah. Lah, nah jadi sadar-sadarlah diri kita. Apa ulun sakang kalau dengar lagu nah. Janganlah suka disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum keranda bukan diusung. Apa dia lagu itu tuh? Download kita, udah di download, anak guring lah, anak di telinga. Bila Israel, lah bini bermama itu bahkan. Bilanya Bang Mamen dengan bila Israel datang memanggil, jadinya Bang Mamen. Takutan mati. Seperti mengingini mendapat harta yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina Allah. Kita baca fikih lagi lah halaman berapa?